Oke anak-anak, sudah jam 8 lewat 9 menit, kita mulai saja ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya, sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Amin. Oke. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Mana KM-nya? Ada KM-nya tidak? KM, ayo silakan doa. KM, ayo pimpin doa KM. Tiada. Tiada. Doaan. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa salamnya. Mana salamnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, tetap semangat belajar ya, meskipun belajarnya dari rumah ya. Ibu akan share materinya ya. Oh, begitu ini cewek. Ada yang lagi juga. Arlan bukannya kelihatan benar. Kapan? Oke, sudah bisa lihat tayangan Ibu? Udah, Bu. Sudah. Gambar apa? Gambar apa? Gambar ini. Gambar apa sayang? Belum? Sudah? Udah. Oke, alhamdulillah ya anak-anakku sekalian. Hari ini kita belajar tematik, tema 1, subtema 1, pembelajaran ke-1 dan ke-2. Ya, jadi digabung ya sayang ya. Anak-anakku sekalian, tetaplah mematuhi protokol kesehatan ya. Dimatikan mic-nya sayang. Yang tidak berbicara, matikan dulu mic-nya ya. Oke, tetap patuhi protokol kesehatan ya dengan 5M ya. Mencuci tangan, menggunakan sabun dan air mengalir, memakai masker ya. Terus juga menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan juga membatasi mobilitas. Oke.
seperti Ibu yang lakukan hari ini, yaitu menggunakan masker, tetap menggunakan masker. Oke, sekarang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, anak-anakku sekalian, tidak apa-apa sambil duduk saja, ya, tetapi harus dengan posisi yang tegap, ya. Ya, kalian juga ikut bernyanyi. Indonesia di sanalah Indonesia Raya, anak-anak, matikan kembali mikrofonnya. Terima kasih ya, kalian sudah ikut menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, selanjutnya anak-anak, hari ini tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini yang pertama, setelah menyimak video tentang perkembangbiakan jagung via Google Meet, peserta didik mampu menemukan ide pokok dan informasi penting dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati bunga melalui Google Meet, peserta didik mampu mengidentifikasi perkembangbiakan generatif dengan benar. Ketiga, dengan menyimak video melalui Google Meet, peserta didik mampu menyebutkan kehidupan sosial budaya dari 2 negara ASEAN terkait kondisi geografisnya dengan benar. Keempat, setelah berdiskusi dengan orang tua, peserta didik mampu menerapkan 2 kegiatan yang sesuai dengan sila ke-1 dan kedua dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Dan yang kelima, setelah mengamati video melalui Google Meet, peserta didik mampu membuat patung dengan baik. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kelancaran ya dan juga kemudahan. Nah, sudah siap belajar ya anak-anak ya? Kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Ayo mengerti ya, anak-anak sekalian. Gambar apa itu? jagung. Itu jagung. Kalian pernah tidak? Kalian pernah tidak melihat tanaman jagung secara langsung? Pernah. Secara langsung. Pernah. Di mana lihatnya? Lihatnya di mana? Di kebun. Di kebun. Ya, di kebun ya. Oke. Nah, apa yang kalian ketahui tentang tanaman jagung? Apa yang kalian ketahui? Apa yang kalian ketahui? Apa yang kalian ketahui? Kira-kira berkembang biaknya dengan cara apa? Ya. Tanam. Dengan cara? Ditanam. Di tanah. Ya, ditanam di tanah. Lalu berkembang biaknya cara apa? Vegetatif atau generatif?
Generatif. Pinter, generatif, secara kawin ya, generatif, pinter. Terus kira-kira manfaatnya apa sih dalam kehidupanmu ini tanaman ini? Untuk apa manfaatnya? Bahan makanan. Bahan makanan, ya pinter. Lalu apa lagi? Sayuran. Sayur, iya. Berarti masih bahan makanan ya. Oke, kira-kira kalau untuk ini kulitnya tuh, kulit jagung, itu bisa dimanfaatkan nggak sih? Bisa. Untuk apa? Untuk bungkus makanan. Ketampilan. Iya, pintar. Untuk keterampilan, untuk bungkus makanan, ya. Pintar anak murid. Iya, pintar sekali anak murid Bu Guru ini ya. Yang sudah jawab, terima kasih. Yang belum jawab, harus percaya diri untuk menjawab ya. Matikan dulu mikrofonnya jika tidak berbicara. Oke, nah manfaat tumbuhan ya bagi manusia selain tanaman jagung ya, ada tanaman lain ya seperti tanaman padi dan lain-lain itu manfaatnya adalah sumber energi bagi manusia ya. Kita kan setiap hari terbiasa makan apa? Makan nasi ya kalau kita. Nah, itu sumber energi bagi manusia. Ya, kalau kita tidak makan nasi, maka tubuh kita nanti akan lemas karena nasi itu adalah sumber karbohidrat ya, sumber energi. Terus juga yang kedua sumber vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh. Tentu saja pada tanaman jagung itu banyak sekali vitamin ya. Dan yang ketiga sumber oksigen untuk bernapas. Karena yang seperti kita ketahui ya tumbuhan itu akan berfotosintesis menghasilkan oksigen untuk kita bernapas. Kalau tidak ada oksigen gimana? Gimana kalau tidak ada oksigen? Tidak bisa napas. Kalau tidak bisa nafas bagaimana? Iya, iya, manusia akan meninggal ya karena kita membutuhkan oksigen untuk bernafas ya. Dan yang keempat untuk pengikat air tanah karena tumbuhan itu kan ada akar. Akar itu dapat menyerap air ya sehingga air itu akan diikat oleh akar ya untuk tetap menjaga tanah itu tetap basah dan tetap subur ya. Dan yang terakhir sebagai peneduh dan memperindah kehidupan di bumi. Bayangkan jika tidak ada tumbuhan di bumi ini, bagaimana kalau tidak ada tumbuhan di bumi ini? Ayo nanti minta. Gundul. Gimana? Nus. Tandus. Ya, kalau tidak ada tumbuhan tandus, terus juga gersang, panas sekali ya. Oke, dengan adanya tumbuhan, kita itu jadi teduh, jadi sejuk, dan juga indah kehidupan kita ya karena ada tanaman. Oke, terima kasih anak-anak. Nah, sekarang kalian akan mengamati dan juga berdiskusi dengan orang tua kalian atau orang dewasa yang ada di rumah. Kalau tidak ada ya sudah kalian tonton video ini. Ini adalah video tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 yang pernah Bu Guru buat tahun lalu. Karena tahun lalu kan kita sudah pandemi kan, jadi Ibu Guru sudah buat video ini. Tolong diamati dengan baik ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, perkenalkan, kami wali kelas 6 SDN Bujanggadung, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Ada Ibu Yusmawati selaku wali kelas 6A, dan Ibu sendiri Mela Septianingsih, wali kelas 6B. Anak-anakku sekalian, apa kabar semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat belajar ya. Kita berdoa mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Amin ya robbal alamin. Sebelum mulai belajar, persiapkan dahulu segala sesuatunya ya, seperti buku paket, buku tulis, dan alat tulis. Selamat belajar.
Sebelum belajar, kita berdoa dulu yuk. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu yang baik dan ilmu yang bermanfaat serta amal yang diterima. Ya Allah, kabulkanlah permohonanku. Amin ya rabbal alamin. Perhatikan gambar berikut. Apa yang kalian ketahui tentang tanaman itu? Apa manfaatnya dalam kehidupanmu? Apa yang ingin kalian ketahui tentang tanaman sebagai sumber makanan? Amati gambar berikut ini. Hewan dan manusia memperoleh manfaat dari tumbuhan. Manfaat tumbuhan bagi manusia antara lain, pertama, sumber energi bagi manusia. Kedua, sumber vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh. Ketiga, sumber oksigen untuk bernapas. Keempat, pengikat air tanah. Kelima, peneduh dan memperindah kehidupan di bumi. Manfaat tumbuhan bagi hewan yaitu sebagai sumber energi bagi hewan. Tumbuhan merupakan sumber bagi kehidupan manusia dan hewan. Tumbuhan adalah produsen penghasil cadangan makanan dan sumber oksigen untuk bernapas, dan melindungi bumi dari sengatan sinar matahari. Beberapa hal yang akan terjadi jika tidak ada tumbuhan adalah manusia dan hewan tidak memiliki sumber makanan dan bumi akan gersang, sehingga kehidupan akan berakhir. Coba perhatikan teks tentang tanaman jagung berikut ini. Bagaimana jagung berkembang biak? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai tempat, juga di Indonesia. Contohnya, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Setelah mengamati teks bagaimana jagung berkembang biak, sekarang mari kita tulis ide pokok dari setiap paragraf. Ide pokok paragraf pertama adalah jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Ide pokok paragraf kedua yaitu jagung dikembangbiakan dengan menanam biji. Selanjutnya, baca teks perkembangbiakan tumbuhan secara generatif pada halaman 8-9. Lalu, amatilah gambar bagian-bagian bunga berikut ini. Tumbuhan dapat berkembang biak secara kawin atau generatif, dan tak kawin atau vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dialami tumbuhan berbiji. Alat perkembangbiakan pada tumbuhan berbiji adalah bunga. Kebanyakan tumbuhan memiliki bunga. Bunga disebut alat perkembangbiakan karena dapat menghasilkan biji. Bunga sangat penting bagi tumbuhan, karena bunga adalah bakal tumbuhan baru. Bunga yang sempurna memiliki bagian-bagian berupa tangkai bunga, dasar bunga, mahkota, kelopak, benang sari, putik, dan bakal biji. Tangkai bunga adalah bagian yang menghubungkan bunga dengan batang. Tangkai bunga menggembung pada bagian ujungnya membentuk dasar bunga. Mahkota dan kelopak bunga adalah perhiasan bunga.
Benang sari dan putik merupakan alat kelamin bunga. Benang sari adalah alat kelamin jantan, sedangkan putik merupakan alat kelamin betina. Bunga sempurna disebut juga bunga hermafrodit. Contohnya bunga kacang, bunga mangga, dan bunga jambu. Bunga yang tidak sempurna adalah bunga yang hanya memiliki salah satu alat kelamin. Bunga yang hanya memiliki putik saja disebut bunga betina. Contohnya tongkol jagung. Sementara itu, bunga yang hanya memiliki benang sari disebut bunga jantan. Contohnya bunga manggar pada kelapa. Perkembangbiakan generatif umumnya terjadi melalui penyerbukan. Penyerbukan atau persarian adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke atas kepala putik. Penyerbukan akan diikuti oleh pembuahan, yaitu peristiwa bertemunya sel jantan dengan sel betina. Terdapat 4 cara penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya, yaitu sebagai berikut. 1. Penyerbukan sendiri atau otogami, yaitu apabila serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Kedua, penyerbukan tetangga atau geitonogami, yaitu apabila serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga lain tetapi masih dalam satu tumbuhan. Ketiga, penyerbukan silang atau alogami, yaitu apabila serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga lain yang tidak satu tumbuhan, tetapi masih satu jenis tumbuhan. Keempat, penyerbukan bastar atau hibridisasi, yaitu apabila serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga lain sejenis, namun varietasnya berbeda. Beberapa perantara penyerbukan antara lain hewan, khususnya serangga, angin, air, dan manusia. Sekarang coba kamu amati salah satu bunga yang ada di lingkungan sekitarmu, lalu gambar di buku tulismu. Identifikasi bagian-bagian apa saja yang ada pada bunga tersebut, lalu tuliskan manfaatnya. Bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia. Negara-negara lain seperti negara tetangga pun memiliki bunga yang cantik. Karena kondisi geografis yang hampir sama, bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda jenisnya. Perhatikan jenis-jenis bunga yang tumbuh di negara-negara tetangga. Bunga kembang sepatu tumbuh di Indonesia dan Malaysia. Bunga ini dapat digunakan sebagai pewarna. Di Malaysia, bunga kembang sepatu dinamakan bunga raya dan merupakan bunga nasional. Malaysia, Laos, dan Indonesia hidup berdampingan. Meskipun berbeda negara, namun ketiganya memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Masih banyak negara lainnya yang memiliki kesamaan. Oleh karena itu, mereka menggabungkan diri dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN, yaitu Persatuan Negara-Negara se-Asia Tenggara. Berikut adalah ke-10 negara ASEAN. 1. Indonesia, Ibu Kota Jakarta. 2. Malaysia, Ibu Kota Kuala Lumpur. 3. Singapura, Ibu Kota Singapura. 4. Thailand, Ibu Kota Bangkok. 5. Filipina, Ibu Kota Manila. 6. Brunei Darussalam, Ibu Kota Bandar Sri Begawan. 7. Myanmar, Ibu Kota Naypyidaw. 8. Vietnam, Ibu Kota Hanoi. 9. Laos, Ibu Kota Vientiane. 10. Kamboja, Ibu Kota Phnom Penh. 5 negara yang menjadi anggota pertama ASEAN di tahun 1967 adalah Indonesia, Filipina, Singapura, Malaysia, dan Thailand. Para utusan dari kelima negara tersebut yang sekaligus merupakan tokoh-tokoh pendiri ASEAN adalah Adam Malik dari Indonesia, Ramos dari Filipina, S. Rajaratnam dari Singapura, Tun Abdul Razak dari Malaysia, dan Tanat Koman dari Thailand. Masyarakat negara-negara ASEAN memiliki kehidupan sosial budaya yang unik.
Kamu dapat mempelajarinya dengan membaca teks berikut. Setelah membaca teks, carilah informasi tentang kesamaan kondisi sosial budaya Indonesia dan Malaysia. Kamu bisa memanfaatkan buku referensi atau jaringan internet. Kerjakan di halaman 14. Untuk membuktikan perkembangbiakan generatif, kamu bisa merancang sebuah percobaan sederhana tentang pertumbuhan tanaman. Seperti contoh berikut. Kamu bisa membuat rancanganmu sendiri untuk jenis tanaman yang berbeda.
Lakukanlah bersama orang tuamu. Pada halaman 15, ada percobaan pertumbuhan tanaman kacang hijau. Tujuan percobaan ini adalah membandingkan pertumbuhan biji kacang hijau di dua tempat yang berbeda, yaitu tempat terang dan tempat gelap. Persiapkan alat dan bahannya. Untuk alat, 2 buah stoples sebagai wadah, cetok, kardus, kertas, pensil, penghapus, penggaris, kamera. Untuk bahan, kacang hijau 30 butir, tanah secukupnya, lidi secukupnya, air secukupnya. Langkah kerja. Pertama, rendam kacang hijau selama 8 jam. Kedua, masukkan tanah ke dalam 2 stoples menggunakan cetok. Ketiga, bila telah muncul kecambah, ukur dan catat pelajaran kita pada kali ini. Sekarang kita baca doa. Oke, anak-anak, itu tadi videonya. Bisa ditonton dengan jelas. Bisa. Oke, mohon maaf. Mohon maaf apabila videonya panjang durasinya. Itu pertama kali buat video, ya. Iya, Bu. Coba jangan ada suaranya. Oke, jangan, kalau tidak berbicara jangan ada suaranya ya. Matikan mikrofonnya. Itu pertama kali Bu Guru buat video, jadi mohon maaf durasinya masih sangat panjang. Nah, di dalam video tersebut tadi banyak kan informasi-informasi penting. Informasi apa aja? Coba sebutin. Coba sebutkan. Informasi apa saja? Informasi apa saja coba? Tentang negara ASEAN. Tentang negara ASEAN. Terus? Tentang tanaman. Berkembang biakan. Coba Jagung. yang mau berbicara angkat tangan dulu deh. Yang mau berbicara angkat tangan dulu. Yang mau berbicara angkat tangan dulu, jadi biar gak keroyokan ya. Ya. Siapa yang mau berbicara? Siapa yang mau berbicara? Ayo. Jangan malu-malu. Kanza, ayo Kanza sayang. Apa tadi? Menurut kamu apa tadi informasi pentingnya? Kanza. Tentang negara ASEAN dan perkembangbiakan tanaman. Oke, mana videonya? Bu Guru mau lihat mukanya hari ini. Mana videonya sayang? Kanza? Bu Guru mau lihat wajahnya. Nah, oke. Tentang apa sayang tadi? Mic-nya sayang. Gak ada suaranya sayang. Ulangi. Yang lain bisa dengar suara Kanza nggak? Tidak, Bu. Ulangi, Kak. Ulangi, Kak. Ulangi, Nak. Kanza jangan di-mute. Di-mute ya? Nyalain mikrofonnya, Nak. Wah, nggak kedengeran sayang. Mungkin sedang error ini sinyalnya. Coba yang lain selain Kanza. Makasih ya Kanza ya. Yang lain coba siapa? Angkat tangan. Oke, Alfarizi, Muhammad Alfarizi. Silakan. Tentang apa tadi videonya, Nak? Negara-negara ASEAN, bagian-bagian bunga, penyerbukan, pembuahan, bunga sempurna dan tidak sempurna. Wah, hebat sekali Alfarizi ini. Yuk kita kasih tepuk salut ya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Yang lain, yang lain. Siapa yang mau berbicara?
Malu ya? Coba Bu Guru pengen tahu nih, ada nggak ya tadi yang mencatat hal pentingnya? Coba sebutkan. Tadi kan ada videonya kan ada tentang ini ya, negara-negara pelopor ASEAN. Dari 5 negara, coba sebutin 3 aja negara pelopor ASEAN. Ayo, siapa yang ngacung tangan yang mau jawab? Thailand, Indonesia, Malaysia. Wih, pinter. Kenapa nggak angkat tangan dulu? Takut keduluan ya? Takut keduluan ya sayang ya? Iya, benar ya. Ada berapa tadi? Ada 5. Ada 5 negara pelopor ASEAN. Apa saja? Malaysia, Thailand, Indonesia, Terus? Filipina, Laos. Kebanyakan. Jangan Laos. Indonesia, Filipina, Singapura, Malaysia, sama satu lagi apa? Thailand. Sebentar, ada yang WA nih. Siapa ya? Aduh. Nah. Sepertinya Ajeng mau masuk tapi susah, ya. Ada Ajeng nggak di sini? Nggak ada. Iya, ada yang dekat rumahnya Ajeng nggak? Tolong temannya itu dibantu ya nak ya, yang kamu tahu kok dia nggak masuk-masuk ya di Meet ini. Coba dilihat nih siapa yang nggak masuk. Ditolong. Iya, tolong. Katanya punya Ajeng susah Bu Guru HP-nya, nggak tahu apanya. Tapi sudah diinstal belum Google Meet-nya? Nggak tahu. Kemarin ketemu katanya susah HP-nya, nggak tahu, nggak muat, nggak tahu, nggak bisa masuknya. Oke, nanti tolong informasikan saja kalau ada Vicon. Kalau HP-nya masih bermasalah ya, gabung aja sama teman dulu sementara. Jadi kalau Vicon... Ya, nanti dibilangin Bu. Oke, terima kasih. Oke, pinter ya tadi anak-anak berarti menyimak ya. Ada pelopor negara ASEAN. Lalu tadi penyerbukan ada berapa jenis sih? Ibu mau ngetes nih, pada nyimak nggak nih? Penyerbukan tadi ada penyerbukan apa saja? Penyerbukan sendiri. Terus? 4. Ada 4, pinter. Ayo sebutin. Silang. Terus? Tetangga. Dan bastar. Oke. Nanti kalian kalau diminta nonton video, kalau ada hal penting dicatat ya sayang, pinter ya. Kalian juga bisa menonton kembali. Kalian juga bisa menonton kembali di channel YouTube Bu Mela ya, atau nanti Bu Guru kirim linknya lagi biar kalian nanti bisa nonton kalau yang mau nonton ulang. Silahkan. Oke, kita lanjut lagi ya pembelajarannya ya. Oke. Ibu share screen lagi. Nah. Bisa dilihat ya? Bisa dilihat tidak tayangannya? Nah, anak-anakku sekalian, video yang tadi ada di maksud Ibu, tugas yang ada di dalam video tadi abaikan saja. Karena itu adalah tugas untuk peserta didik tahun lalu ya. Kalau yang sekarang tugasnya yang ada di slide ini aja ya. Yang pertama, tugasnya nanti kalian diminta menggambar bagian-bagian bunga dan menuliskan cara penyerbukannya. Tadi kan ada bagian-bagian bunga kan? Di video tadi yang ada kelopak, mahkota, ya, putik, menang sari dan lain-lain itu digambar di buku tulis dan juga menuliskan cara penyerbukannya yang ada 4 tadi, ya. Penyerbukan itu kan ada penyerbukan sendiri, ya. Ada penyerbukan tetangga, silang dan bastar. Silakan kalian tulis di buku tulis, ya.
Nanti informasi bagaimana cara mengerjakannya, bagaimana cara mengirimnya, nah akan Ibu kirim di grup informasinya. Gimana ngirim tugasnya? Nanti Ibu akan mengirim informasi. Jadi kalian kerjakan saja di buku tulis dulu ya. Ada pertanyaan mengenai tugas ini dulu? Ada pertanyaan tidak mengenai tugas ini? Dapat dipahami dengan baik? Tidak. Tidak ya? Terserah kalian mau diwarnain gambar bunganya biar bagus, boleh. Tidak diwarnai juga tidak apa-apa ya. Nah, bagian-bagian bunganya jadi digambar bunganya, lalu ditulis bagian-bagiannya tadi ya. Dan juga nanti ditulis bawahnya ya. Cara penyerbukan bunga ya ditulis empat-empatnya ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada. Apa pertanyaannya sayang? Nggak ada, Bu. Oh, nggak ada. Oke, lanjut. Nah, kita lanjut ya. Sila-sila Pancasila. Nah, masih ingat tidak sila Pancasila? Sila Pancasila itu ada berapa sih? 5, Bu. 5. Coba sebutkan bareng-bareng ya. Yuk, 1. Pancasila. Pancasila. Satu. Indonesia. Oke, hebat semuanya ya, masih pada ingat bunyi sila Pancasila. Coba Ibu acak sekarang. Bunyi sila ketiga. Persatuan Indonesia. Bunyi sila ke-1. Kemanusiaan. Bunyi sila ke-5. Bagi seluruh warga Indonesia. Bagi seluruh rakyat, bukan warga ya, rakyat Indonesia. Oke, ada yang ingat lambang-lambangnya? Pertama, sila 1, lambangnya apa? Bintang. Bintang. Kelima padi dan kapas. Aduh, luar biasa anak-anak Ibu ini. Ya. Kalau nanti menjawab ini pada semangat semua ini. Ya, ada satu orang yang mau menjawab, coba satu orang sebut namanya. Egi Saputra, Bu. Yo, Edi Saputra, coba nomor 1 itu lambangnya yang benar apa? Bintang. Yang kedua, Pohon beringin. ayo bantu temannya. Betul yang kedua pohon beringin. Ada yang mau bantu? Ada yang mau bantu? Ada yang mau bantu lagi? Pohon beringin. Coba satu orang. Kedua rantai. Jangan keroyokan. Kepala banteng. Ketiga pohon beringin. Keempat kepala banteng. Jangan Kelima padi dan kapas. Jangan keroyokan sayang. Coba di ini satu orang bilang, Bu, saya Mela, saya Bu mau jawab gitu, ayo. Sebut. Ayo satu orang jangan keroyokan, bilang saya Bu, saya Mela misalnya ya. Saya Bu, saya Mela karena Bu Guru lagi share screen.
Oke, dengarkan Ibu dulu sayang ya. Ibu kalau lagi share screen tidak bisa melihat siapa yang angkat tangan. Jadi kalian bilang saja, saya Bu Mela, saya Mela, Bu. Siapa? Bu, saya, Bu. Siapa? Bagus. Saya. Bu, saya, Bu. Bagus. Waduh, Bu, saya, Bu Mela. Mbak. Siapa? Bu, saya, Bu. Coba Alifa. Satu, Apa? dua, Kali Pak. Diam dulu. tiga, Sayang. beringin, Nanti dulu empat, ya. kepala banteng, 5, padi dan kapas. Anak-anakku, dengarkan Ibu dulu ya. Biasakan kalau jawab itu jangan keroyokan, harus tertib ya. Jadi kalau ada teman yang berbicara, yang lain diam dulu. Nanti Bu Guru bingung mendengarkan siapa ya. Jadi kalau yang mau berbicara juga, bilang dulu, saya mau berbicara Bu. Kalau Bu Guru persilahkan, baru ngomong. Dan ngomongnya juga jangan nyerocos. Jangan. Tunggu dulu, kira-kira teman kita sudah dengar saya belum ya? Nah, baru kalau sudah dipersilahkan, baru kita berbicara. Itu baru anak pinter. Nggak boleh keroyokan. Nah, ulangi ya. Coba Alifa. Ulangi sayang, ayo. Satu bintang, dua Ya. rantai, Yakin, kepala banteng. empat kepala banteng, 5 padi dan kapas. Oke, pintar, sudah berani ya. Coba yang lain dulu. Udah matikan dulu lagi, Alifa. Siapa lagi yang lain? Aymar, Bu. Yo, Aymar. Saya, Coba Bu. Aymar dulu, Aymar. Coba Aymar. Mana Aymarnya? Mana fotonya, videonya? Bu Guru mau lihat, sayang. Yo, apa, Aymar? 1? 1 bintang, 2 Ya. rantai, 3 pohon beringin, 4 kepala banteng, 5 padi dan kapas. Alhamdulillah, ada yang benar juga. Ya, betul sekali ya. Yang pertama adalah lambangnya bintang. Yang kedua adalah rantai. Yang ketiga adalah pohon beringin. Yang keempat adalah kepala banteng. Yang kelima adalah padi dan kapas. Kita beri tepuk hebat untuk tadi siapa? Aymar ya? Hebat. Ya. Itu baru pinter anak Bu Guru. Maksudnya kalau kita berbicara jangan keroyokan, satu-satu. Bu Gurunya biar nggak pusing, teman-teman juga biar nggak pusing dengarnya ya. Tapi tadi Aymar dia masuknya pakai email apa itu? Bukan email belajar.id ya. Tolong nanti kalau masuk pakai email belajar.id. Karena apa? Karena kalau lagi tayang share screen, kalau lagi Bu Guru menampilkan presentasi, Bu Guru nggak bisa menerima loh, karena Bu Guru tidak bisa melihat. Nanti kalian ngantri aja di luar. Bu Gurunya kan tidak menerima. Tapi kalau misalnya pakai akun belajar.id, Bu Guru nggak perlu nerima lagi, kalian udah masuk sendiri di dalam ruangan ini. Paham ya? Ya, Aymar ya? Jangan, ini pakai email apa ini? Email bukan belajar.id ya? Pakai email yang belajar, Bu. Iya tah? Iya. Oh, tapi dia tulisannya kecil ya, Muhammad Zalifunas kalau di sini ya tulisan namanya ya. Oke, mohon maaf Ibu kira kamu tidak pakai belajar.id. Maaf ya. Oke, kita lanjut ya sayang ya. Kita lanjut lagi. Oke, Ibu share screen lagi. Nah, kita lanjut. Nah, amati gambar berikut. Ada gambar-gambar di sini ada berapa gambar? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kegiatan pada gambar merupakan contoh dari sila keberapa? Coba nomor 1.
Sila keberapa itu kira-kira? Ketiga, Bu. Nih, Ibu kasih tahu dulu ya. Yang ada di sini adalah contoh sila 1 dan 2. Jadi ada yang sila 1, ada yang sila 2. Sila 1 bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. 2 kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti antara 2 itu. Yuk kita lihat, amati baik-baik. Nomor 1, kira-kira itu sila berapa? Contoh sila 1 atau sila 2? 2, Bu. Sila 1, Bu. Sila 1. Oke, sila 1 itu adalah gambar yang dua orang yang berbeda agama. Yang satu itu Muslim ya, yang satu itu bukan Muslim, non Muslim ya. Jadi itu lebih tepatnya contoh sila yang pertama ya. Oke, yang kedua, gambar kedua sekarang. Manusia. Kira-kira Sila contoh kedua. sila 1 apa kedua? 2. Itu contoh sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kenapa ya? Karena saling tolong menolong. Iya, pintar. Karena saling tolong menolong, saling berbagi ya. Oke, tapi sebetulnya sila ke-1 juga sebetulnya masih masuk ya, karena itu gambarnya itu berbeda agama ya. Yang satu agamanya sepertinya Buddha, yang satu Muslim ya. Oke, gambar ketiga sila keberapa itu? 1. Pintar, 1. Karena itu gambar beberapa orang dengan tempat ibadahnya ya. Ada yang Muslim ya, Islam, ada yang Kristen Protestan, Kristen Katolik, ada Buddha, ada Hindu ya, ada Konghucu ya. Oke. Nomor 4, sila keberapa itu? Sila ke-1 atau kedua? Kedua. Iya, sila kedua ya. Dan yang kelima sila keberapa? 2. Kedua ya. Kedua, Bu. Ada pertanyaan anak-anak sampai sini, ada pertanyaan nggak? Nggak ada, Bu. Oke, lanjut ya. Nah, ini tahukah kamu nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai berikut? Ya, berarti sila ke-1 ya. 1, takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kedua, toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. Jadi kita harus hormat, harus bertoleransi ya. Ketiga, kerukunan antar umat beragama ya. Walaupun berbeda agama kita harus rukun. Terus nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab, berarti sila kedua. Yang pertama, persamaan derajat. Kedua, menghargai hak asasi manusia. Ketiga, solidaritas antar sesama manusia. Dan juga perdamaian. Ya, itulah nilai-nilai yang terkandung dari sila ke-1 dan kedua. Bisa dipahami dengan baik, anak-anak? Bisa. Oke ya, terima kasih ya. Lanjut. Nah, ini adalah tugas kedua. Tadi kan tugas yang pertama apa? Menggambar bagian bunga dan menuliskan cara penyebutan. Nah, kalau yang kedua ini, kalian diskusi dengan orang tua tentang 3 contoh perilaku atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai sila ke-1 dan kedua Pancasila. Ya, sikap lain kalau bisa jangan yang tadi sudah dicontohkan. Ya, kalau bisa ya. Jadi 3 contoh perilaku sila ke-1 dan 3 contoh perilaku sila kedua. Jadi semuanya ada berapa? 6 ya. 3 contoh perilaku sila pertama, 3 contoh perilaku sila kedua. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Oke, lanjut. Sekarang ayo berkreasi. Jadi pada pembelajaran 1 dan 2, tema 1, subtema 1, ada berkreasi kita membuat patung, ya. Patung Nusantara terbuat dari tanah liat, ya. Patung-patung tersebut sangat diminati baik oleh wisatawan lokal maupun mancanegara.
Nah, nanti kita praktikkan, kalian praktek di rumah membuat patung dari tanah liat. Kan patung itu banyak jenisnya. Ada yang bisa dibuat dari tanah liat, lalu ada yang bisa dibuat dari apa? Contoh lain, bubur koran ya, bubur koran, bubur kertas maksudnya, bubur kertas, Dari batu. bisa juga dari batu, dari bambu. logam, dari sabun. Kalau untuk praktek di sekolah bisa pakai sabun. Oke. Nah, kalian akan melihat atau mengamati langkah-langkah membuat patung pada akhir video ini. Ini adalah video yang dibuat oleh Bu Yusmawati, guru kelas 6A. Ya, silakan ditonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari Langsung ini? Ibu cepetin aja ya. Semoga Langsung ke semuanya sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa video. Langsung ke ini buat patung. Tema pembelajaran pada hari ini adalah selamatkan makhluk hidup. Subtema tumbuhan sahabatku, dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Bacalah kembali pengalaman Ferry dan ketiga sahabatnya. Apakah terdapat perilaku yang mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, terutama sila ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab? Berikut ini nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa, yaitu 1. Takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. 2. Toleransi, penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. 3. Kerukunan antar umat beragama. Sedangkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab yaitu 1. Persamaan derajat. 2. Menghargai hak asasi manusia. 3. Solidaritas setia kawan antar sesama manusia. 4. Perdamaian. Pasti kalian pernah mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, bukan? Berikut ini gambar yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Nah, sekarang coba tuliskan masing-masing 3 contoh pengamalan kedua sila Pancasila yang telah kalian lakukan. Selama liburan, Ferry dan ketiga sahabatnya menikmati hasil bumi Indonesia seperti jagung, singkong, ubi, dan kacang tanah. Ternyata negara-negara di ASEAN juga menghasilkan jenis tanaman yang sama seperti jagung. Nah, bacalah artikel tentang produksi jagung dari beberapa negara ASEAN. Dari artikel ini, tuliskan hasil investigasi berupa angka yang dilaporkan dalam bentuk tabel. Selamat mengerjakan. Di negara ASEAN, tidak hanya jenis makanan pokoknya saja yang memiliki kesamaan. Karya seninya juga memiliki kesamaan. Salah satunya adalah patung. Menurutmu, apa bahan yang digunakan untuk membuat patung-patung tersebut dan bagaimana cara pembuatan patung tersebut? Tanyakanlah pada orang tuamu. Setelah kalian mengamati beberapa patung, ayo praktekkan membuat patung dari bahan plastisin. Amati video berikut ini dan silahkan mencoba.
Nah, anak-anak gimana? Sudah dilihat tadi videonya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Coba Sudah, Bu. Sudah. Oke, satu orang. Pergi. Satu orang, acung tangan. Siapa yang mau berbicara? Acung tangan. Acung tangan sayang, siapa yang mau berbicara? Acungkan tangan. Bu Guru bisa lihat nih, acung tangan. Siapa yang mau berbicara? Klik ininya, angkat tangannya. Klik di layarnya kan ada angkat tangan. Di layar ada angkat tangan, silakan klik. Siapa yang mau berbicara? Loh, kok tidak ada yang mau angkat tangan? Novita, ayo coba Novita. Egi. Jangan suka menunjuk orang lain, karena orang lain belum tentu siap. Mendingan nunjuk diri sendiri aja, saya Bu Guru. Begitu ya, lebih baik. Ayo, siapa yang mau berbicara? Bu Guru mau tanya. Siapa? Gifari? Muhammad Gifari? Siapa yang mau berbicara? Coba Bu Guru tanya. Tadi videonya tentang apa? Tentang membuat adonan. Ya, membuat adonan, membuat patung. Ya, dibuat dari tepung. Jadi buat plastisin sendiri. Tadi tepungnya diberi apa? Diberi garam. Ya, diberi garam dengan takarannya yang sama ya. Lalu diberi apa lagi? Warna.
Air. Warna. Air. Air. Kasih minyak ya. Kasih minyak. Kalian bisa tidak membuat seperti itu? Kalian bisa membuat seperti itu? Bisa? Bisa ya, kalian bisa, insya Allah kalian bisa membuat seperti tadi ya. Nanti kalian membuat di rumah bersama orang tuanya ya. Oke, sebentar. Nah, lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kalian nanti tugas yang ketiga membuat patung dengan bahan yang tersedia. Nah, biar sama semua ya, pakai bahan yang tadi ya, sama semua. Supaya menghemat, bisa saja kalian bareng-bareng. Misalnya nih, berapa orang yang rumahnya dekat, beli bahannya satu. Kayak tadi pewarna kan kalau misalnya beli sendiri-sendiri lumayan, tapi barengan aja. Ya, bareng-bareng mengerjakannya, ingat patuhi protokol kesehatan ya, pakai masker, jaga jarak. Nah, beli bahan-bahannya bareng-bareng supaya tidak berat ya. Sendiri-sendiri, tetap sendiri-sendiri, tapi mengerjakannya bareng-bareng. Paham? Misal nih, yang rumahnya daerah Cidandang misalnya, atau yang rumahnya deketan, misalnya ada 6 orang. Yuk kita ngerjain bareng yuk di rumahnya siapa. Beli bahan-bahannya kan bareng-bareng, nanti biar biayanya dibagi 6 kan. Nah, nanti tapi ngerjainnya tetap sendiri-sendiri, yang dinilai itu sendiri-sendiri. Misalnya, Egi membuat patung gambar hewan bintang laut. Nah, nanti dinamain itu. Ya. Mana kita nggak ada teman dekatnya. Nggak ada teman dekat. dekat. Jadi pengen sendiri aja, Bu. Boleh, sendiri boleh. Kalau memang tidak keberatan, boleh sendiri. Tapi kan Bu Guru tadi ngasih pendapat, kalau mau bareng-bareng itu boleh banget ya. Maksudnya bareng-bareng itu bukan patungnya satu buat banyak orang, bukan. Tapi tetap patungnya itu dinilainya sendiri-sendiri. Tapi ngerjainnya boleh bareng-bareng. Karena kan biaya untuk membelinya juga kan lumayan ya. Kalau misalnya satu-satu. Tapi kalau kalian tidak masalah, orang tuanya tidak masalah untuk membeli semua bahan tersebut sendiri, ya tidak apa-apa ya. Lalu nanti kalian buat patungnya, tugas patungnya dikumpulinnya kapan? Hari Sabtu. Sekarang hari apa? Selasa. Hari Selasa. Ya, sekarang hari Selasa. Untuk patung ngumpulinnya hari Sabtu. Ya, hari Sabtu kumpulin, nanti Ibu informasikan, karena Bu Gurunya kan masih sakit, masih di rumah maksudnya. Bu Guru nanti informasikan apakah ngumpulinnya itu nanti menunggu Ibu sehat, menunggu Ibu ke sekolah, sementara difoto dulu atau bagaimana, nanti Ibu infoin lagi di grup. Ya, jadi kan hari ini ada 3 tugas. Yang pertama menggambar bagian bunga dan juga menuliskan penyerbukannya. Lalu yang kedua menuliskan hasil diskusi dengan orang tua, ya, 3 perilaku yang sesuai dengan sila 1 dan 3 perilaku yang sesuai dengan sila 2, ya. Yang 2 tugas itu dikumpulinnya kapan? Paling lambat besok. Besok jam 5 sore. Jam 5 sore. Ya, terakhir. Kalau lewat dari itu nanti kalau nggak Bu Guru nilai, jangan sedih. Karena kan kita harus disiplin. Nah, kalau yang tugas patung dikumpulinnya Sabtu. Ya, dikumpulinnya itu bisa difoto atau dikumpulin ke sekolah bagaimana nanti. Yang penting buat saja dulu. Ada yang ditanyakan? Jadi tugas 1 dan tugas 2 kumpulinnya kapan? Paling lambat. Besok. Jam berapa? Jam 5. Jam 5 sore. Ya. Kalau patung? Sabtu. Hari Sabtu. Oke. Nah, seperti itu ya Nak ya. Kalau besok kita ada pembelajaran. Kalau besok kita ada pembelajaran tematik tidak? Ada. Tidak. Ya. Jadi kalian itu besok menyelesaikan tugasnya, paham? Paham. Nah, besok juga
besok juga belum ada belajar mata pelajaran, belum ada. Jadi mata pelajaran itu, kalau Bu Guru tidak salah ya, informasi yang ada di grup sekolah ya, grup guru, itu kalau untuk mata pelajaran mulainya minggu depan. Jadi mata pelajaran bahasa Inggris, PAI, dan PJOK itu mulainya minggu depan. Kalau melihat informasi di grup guru ya. Jadi besok kalian itu tidak ada vikon, tapi kalian selesaikan tugasnya. Nanti Bu Guru kasih informasi lagi bagaimana cara ngerjain tugasnya. Bu Guru sih pengennya pakai Google Classroom-nya. Nih ya, Ibu liatin lagi ya. Sebentar, Ibu liatin lagi. Ibu share screen dulu. Nih, Bu Guru itu maunya begini. Kalau yang kalian punya laptop di rumah, enaknya belajarnya itu pakai laptop. Tapi kalau nggak punya ya nggak apa-apa, masa nggak punya harus punya. Nah, begini ya. Nah, bisa lihat layar Ibu? Bisa. Nah, lihat ya. Kalau di... Kita dulu sebentar. Kita dulu sebentar ya. Oke. Ibu agak sedikit pegal duduknya, Ibu matiin dulu ininya kameranya, pegel banget. Oke, nih lihat tampilan Ibu ya sayang ya. Oke, ini tampilan kalau kalian bukanya di laptop. Coba siapa yang punya laptop? Siapa yang punya laptop? Ada yang punya laptop? Saya, Bu. Yang punya laptop enaknya belajarnya pakai laptop kalau lagi ngebuka, komputer. Iya sayang, komputer nggak apa-apa, komputer sama laptop itu sama, asalkan bisa koneksi internet. Ya. Nah, enak nih ngelihatnya. Jadi kalau pembelajaran, tapi ingat ya, tidak harus pakai laptop, tidak harus pakai komputer. Yang nggak punya pakai HP aja kan bisa. Tampilannya kalau di komputer atau di laptop seperti ini. Jadi kalau pembelajaran yang baru itu kan ada di atas nih pembelajaran tematik. Nah, di sini kan ada yang pertama menghadiri video conference pertemuan 1. Alhamdulillah sudah kalian lakukan, ya kan? Di sini ada link Google Form, ada link Google Meet, ada link Zoho Form. Jangan lupa yang tadi belum mengisi daftar hadir ya, isi daftar hadir. Kalau ngisi daftar hadir, jangan berulang-ulang ya sayang ya. Sekali saja cukup, jangan berulang-ulang. Kemarin ada yang ngisinya 6 kali, ada yang ngisinya 4 kali. Gak usah ya, sekali aja cukup. Kalau ada tulisan terkirim atau kirim, terus udah ada tulisan terkirim ya berarti udah cukup. Nah, materi hari ini juga ada di sini ya. Materi hari ini maksudnya slide Google Slide yang tadi Bu Guru tampilin nih, yang tentang tadi itu ada di sini. Di dalam HP juga bisa ngebukanya ya. Nah, Bu Guru nanti akan buat nih. Sebentar Bu Guru edit dulu. Nanti kalian enaknya buatnya di sini aja. Nih sebentar ya. Nanti kalian ngetik di dokumen nih. Bu Guru maunya kalian ngetik di dokumen. Jangan di dokumen deh, di slide aja. Gini nih. Ntar Ibu buat dulu ya sayang ya. Kalian nonton aja dulu, dilihat. Nah, ini nanti Bu Guru tulis ya di sini. Tugas. Sebentar. Tugas menggambar bagian bunga dan menulis jenis penyerbukan ya tadi ya. Tuh. Nah, di sini kasih nama nih. Tulis nama. Ya. Nah, ini bisa kok diisi dipakai HP juga ya. Tulis nama, tulis nama aja di sini, nama lengkap. Nah, terus nanti Bu Guru bikinin lagi. Jadi Bu Guru bikin ininya dulu. Oke.
Oke. Nah, di sini nanti apa berarti gambar bagian bunga. Nah, tapi Bu Guru belum tahu nih kalau misalnya pakai HP bisa nggak ya gambar bagian bunganya ini? Ntar kita coba dulu. Nah, nanti ini Bu Guru minta kalian kan nulis di buku tulis, nanti dimasukin ke dalam sini gambarnya, tapi kita coba dulu bisa nggak? Lalu, berarti kalau yang ini jenis penyerbukan gitu ya. Oke. Nah, coba Ibu mau nyoba dulu. Kalian nanti bisa nggak mengerjakan? Coba Ibu mau nyoba dulu ya. Coba Ibu mau buka sendiri di HP Ibu. Di HP Ibu, di Google Classroom-nya. Apakah bisa gitu? Oke, coba ntar sebentar ya. Nah, sambil kalian, nanti dulu ya, kalian jangan buka dulu. Oke, sebentar. Nah, Bu Guru kan mau nyoba di HP Bu Guru sendiri dulu. Nggak bisa ya. Oke, kayaknya agak sulit ya. Berarti nanti Ibu ini aja. Ibu akan pikirkan bagaimana caranya ya. Nanti Ibu akan berencana dibuatkan Google Form ya untuk kalian ngerjain tugasnya. Kalian tetap ngerjainnya di buku tulis. Kalau sudah nanti kan difoto dikirim ke Google Form gitu tuh. Paham kan? Oh ya Bu, ya Bu. Pokoknya itu dikirim ke Google Form ya. Jadi, nanti Bu Guru tidak jadi menggunakan yang tadi ini karena kayak sepertinya akan menyulitkan kalian. Bu Guru tidak mau menyulitkan kalian, lebih baik nanti Bu Guru buat Google Form ya, buat Google Form. Nanti Ibu sematkan di tadi di Google Classroom, Ibu sematkan. Ya, disematkan tuh apa sih Bu? Dimasukkan ke situ ya, informasi linknya. Jadi biar kalian itu terbiasa dengan di apa-apa ngebukanya ke situ gitu. Kalau informasi memang adanya di WA, tetapi tentang pembelajaran semuanya ada di sini. Paham ya? Bisa dilihat layar Ibu? Nanti sebentar lagi ya, kira-kira setelah selesai Vicon ini, nanti kira-kira sejam kemudian Bu Guru akan taruh di sini. Ya, di sini nanti selain ada link Google Meet, link untuk ngisi daftar hadir, dan juga ada slide presentasi tadi Bu Guru. Di sini nanti Bu Guru akan sematkan atau simpan link untuk mengisi Google Form. Ngisi apa? Ngisi tadi tugasnya. Ya. Atau juga besok aja. Ya, mulai mengerjakannya. Tetapi Bu Guru sudah sematkan hari ini. Kalau yang punya kesempatan ngerjainnya, hari ini aja lah, takut besoknya nanti lupa, boleh silakan. Nanti kerjakan dulu di buku tulis. Lalu nanti kalian foto dulu hasilnya yang jelas kalau foto ya. Jangan moto kakinya, motonya harus jelas. Nanti ngisi Google Form-nya.
Kan di situ ada upload foto gitu, upload foto tugas. Paham? Ada yang ditanyakan? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Tolong kalian harus sering mengecek Google Classroom. Harus kebiasaan, harus terbiasa. Siapa yang tadi pagi sholat duha? Siapa yang sholat duha tadi pagi? Ayo, siapa yang sholat duha tadi pagi? Wih, banyak yang angkat tangan. Siapa yang sudah ngaji tadi pagi, tadarus? Ya, jangan lupa, kan kita belajarnya jam 8 tuh. Masih ada waktu kan, sholat duha, ngaji dulu, masih ada waktu ya sayang ya. Dibiasakan. Lanjut lagi, kita lihat materi kita. Nah, alhamdulillah ya anak-anakku, sekarang kita melakukan refleksi. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Apa tadi kita sudah mempelajari apa tadi hari ini? Negara-negara ASEAN, Ya, penyerbukan, ya, bagian-bagian bunga, ya, pembuahan, Pembuatan sempurna dan patung. sempurna. ya, pembuatan. Buatan patung. Hebat. Iya, tadi kita sudah belajar Patung. tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Di dalamnya ada materi tentang ASEAN ya, dan juga ada materi tentang tumbuhan, manfaat dari tumbuhan, terus juga ada materi tentang penyerbukan, terus juga ada materi tentang pembuatan patung ya. Nah, ada 3 tugas ya. Ada 3 tugas, 2 tugas yang pertama itu dikumpulkan paling lambat besok jam 17 atau jam 5 sore, dan yang tugas membuat patung dikumpulkan di hari Sabtu. Ya, bisa dipahami dengan baik semuanya ya. Terus, bagian apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran hari ini, dari jam 8 paling suka apa? Semuanya, Bu. Semuanya? Semuanya. Hebat. Nah, yuk kita buat Semuanya, Bu. ya. Yuk kita kesimpulan bersama. Kesimpulannya adalah tadi kita di awal kita sudah belajar manfaat dari tumbuhan ya. Manfaatnya sebagai bahan makanan, terus juga sebagai pengikat air tanah, sebagai peneduh, sebagai penyedia oksigen dan lain-lain ya. Nah, terus juga ada pelopor negara ASEAN ya, ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Terus juga ada penyerbukan ya, jenis penyerbukan itu ada penyerbukan sendiri, ada silang, tetangga, dan bastan ya. Nah, itulah tadi pembelajaran kita hari ini di pertemuan pertama ya. Tema 1, matiin dulu sayang mikrofonnya jika tidak digunakan. Pertemuan 1, tema 1, subtema 1, pembelajaran ke-1 dan ke-2. Ya, Ibu harap kalian semua tetap semangat ya sayang ya. Tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatan. Ya, dengan rajin mencuci tangan, memakai masker ya, menjaga jarak, dan juga tadi baru 3 ya. Yang keempat adalah mengurangi mobilitas ya, dan juga apa? Menghindari kerumunan ya. Nah, tadi pagi Bu Guru sudah kirim link daftar hadir. Yang belum mengirim, yang belum isi daftar hadir, silakan diakses linknya, link Zoho Form-nya, silakan diakses paling lambat jam 12 siang ini ya. Ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak. Oke. Tidak. Oke, anak-anakku ya. Sekarang waktunya berdoa akhir pertemuan ya. Masih ingat doanya ya? Ya, Bu. Yo, ayo sekarang pimpin doa. Siapa yang mau pimpin doa? Siapa yang mau pimpin doa? Aiman. Subhan. Yo, dan dulu. Bu Guru, Ya. yang jam 12 siang itu apa, Bu? Daftar hadir paling lambat jam 12 siang ya. Ya, Bu.
Ya, Ibu ulangi daftar hadir paling lambat diisi jam 12 siang. Jika lewat dari itu nanti nggak Ibu anggap masuk, dianggapnya alpa ya. Dan yang kedua yaitu tentang tugas. Dua tugas yang pertama itu tulis di buku tulis, dikerjakannya di buku tulis. Nanti setelah ini Ibu akan kirim gambar tugasnya di grup juga biar memudahkan, atau biasakan buka di GCR ya, Google Classroom. Nah, itu dikumpulinnya besok jam 5 sore, sedangkan untuk patung di hari Sabtu. Paham? Paham. Oke, sekarang Ibu saja yang memimpin ya. Ibu saja yang memimpin ya, yang memimpin doa, Ibu saja yang akan memimpin. Yo, istiadan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kalian, terima kasih untuk hari ini. Ibu minta tetap semangat untuk belajar ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan boleh keluar dari ini ya, ruangan ini. Boleh keluar kan, Bu? Ya sayang, silakan keluar ya sayang ya. Hai guys.